Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abel Production. Pada video kali ini kita lanjut membahas belajar Microsoft Excel dari nol dan kali ini masuk pada part 3. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, silakan bisa klik link yang ada di deskripsi. Serial video belajar Microsoft Excel dari nol ini kita siapkan buat teman-teman yang ingin belajar Excel dari awal atau dari nol secara detail. Oke, pada part 3 ini kita bakal membahas rumus-rumus dasar atau perhitungan dasar dalam Microsoft Excel. Nah, jadi kita bisa menggunakan Microsoft Excel ini untuk menghitung atau mengoperasikan data yang bentuknya angka ataupun teks. Nah, untuk mengaktifkan rumus dalam Microsoft Excel ini atau formula dalam Microsoft Excel ini, teman-teman harus mengetikkan dulu sama dengan. Jadi sama dengan ini adalah kunci dari semua rumus atau formula yang ada di Microsoft Excel. Teman-teman wajib menyertakan atau mengetikkan sama dengan terlebih dahulu ketika ingin memulai formula atau rumus dalam Microsoft Excel. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, atau operasi dalam matematika. Penjumlahan. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah ketikkan dulu sama dengan. Setelah teman-teman mengetikkan sama dengan seperti ini, teman-teman klik data yang akan dijumlahkan. Misalnya di sini saya ini jumlah barang meja 10. Kemudian teman-teman tambahkan simbol penjumlahan dalam rumus ini, yaitu plus. Kemudian setelah teman-teman memilih sel yang akan dijumlahkan, kemudian ditambahkan dengan simbol plus seperti ini atau simbol penjumlahan. Kemudian klik lagi data tadi akan dijumlahkan dengan data yang mana. Saya pilih yang ini coba kursi, nilainya 10. Oke, kalau sudah seperti ini, artinya sel sudah terpilih dengan benar. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa enter. Oke, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, hebatnya Microsoft Excel ini teman-teman, ketika teman-teman ada perubahan data di sini, maka pada rumus yang ada di sini, hasilnya di sini, itu otomatis akan ikut berubah. Misalnya meja saya ganti menjadi 12. Oke, 12 ditambah 10, hasilnya 22. Oke, lanjut dengan pengurangan. Jangan lupa teman-teman sertakan sama dengan. Sama dengan kemudian pilih sel yang akan kita operasikan, misalnya jumlah rak kuku, kita kurangi min, kemudian dikurangi dengan jumlah printer. Kalau sudah enter, seperti ini. Sama seperti tadi penjumlahan, ketika ada perubahan data pada salah satu sel, maka pada rumus pengurangan yang ada di sini juga akan ikut berubah. Misalnya printer saya ganti menjadi 4. Di sini juga akan ikut berubah. Kemudian lanjut dengan perkalian. Perkalian sama, sertakan sama dengan semuanya. Wajib menyertakan sama dengan ketika kita ingin memulai formula atau rumus dalam Microsoft Excel. Perkalian 4, misalnya. Kalau perkalian, itu teman-teman menggunakan simbol bintang yang ada di atas angka 8. Tekan Shift, kemudian angka 8. Pilih sel yang akan dikalikan. Ini saya pilih printer dan dikalikan dengan rak sepatu. 4 dikalikan dengan 3. 12. Pembagian juga sama dengan pilih sel yang ingin dibagi. Misalnya 10. Pembagian menggunakan garis miring. Oke, kemudian saya bagi menjadi ini dengan komputer 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Misalnya kita coba ganti jumlah komputer ini menjadi 2. Jadi 2 seperti ini. Nah, di sini akan berubah menjadi 5. Oke, ini adalah operasi dasar matematika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Lanjut, selanjutnya adalah 5 rumus dasar yang ada di Microsoft Excel yang teman-teman wajib paham dan wajib tahu. Yang pertama ini ada jumlah barang. Jumlah barang ini adalah sum.
Oke, sorry. Sum. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, jadi sama halnya dengan operasi dasar matematika tadi, penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian pembagian. Ketika kita ingin menggunakan rumus sum ini, SUM ini, kita juga wajib menyertakan sama dengan. Oke, sama dengan. Kemudian ketikkan rumusnya yaitu sum. Kemudian teman-teman tambahkan kurung buka. Kurung buka ini artinya adalah teman-teman akan mengawali, akan memasukkan data yang akan dijumlahkan. Oke, di sini sudah ada keterangannya, sum, kurung buka ada nomor 1, kemudian titik koma nomor 2, titik koma nomor 3, dan selanjutnya. Ini biasanya ketika kita menggunakan Microsoft Excel yang berbeda versi, itu tanda titik komanya akan berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari Microsoft Excel kita. Biasanya ada yang titik, ada yang koma, ada yang titik koma. Kalau ini punya saya, Microsoft Excel 2019, itu Microsoft Excel-nya memintanya titik koma. Jadi seperti ini, misalnya sum, kita ingin menambahkan jumlah meja, kemudian titik koma. Nah, ini biasanya ada yang titik koma, ada yang koma saja. Kemudian saya ingin menjumlahkan rak buku, titik koma. Kemudian saya ingin menjumlahkan komputer, titik koma. Kalau sudah teman-teman memilih sel yang akan dijumlahkan, tutup kurung. Artinya teman-teman sudah cukup memasukkan data yang akan dijumlahkan. Kalau sudah, klik enter. Oke, 12 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 24. Lalu bagaimana kalau teman-teman ingin menjumlahkan semua data yang ada di sini? Teman-teman tinggal memblok nantinya dari 12 ini sampai dengan rak sepatu. Oke, misalnya kita akan mengubah rumusnya, tinggal diklik 2 kali. Seperti ini. Kita hapus. Tinggal teman-teman blok dari meja, jumlah meja sampai dengan rak sepatu. Ditekan, ditahan sampai bawah seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa ditambahkan kurung tutup. Oke. 41 ini adalah hasil dari 12 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3. Sama dengan tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ketika teman-teman ada perubahan data di sini, maka rumus yang ada di sini juga akan ikut berubah. Misalnya ini 12 saya ganti dengan 10. Nah, di sini menjadi 39. Lanjut, yang kedua yaitu rata-rata jumlah per barang. Rata-rata dalam Microsoft Excel ini menggunakan rumus average. Average. Ya, emang artinya yaitu rata-rata. Caranya sama dengan, kemudian teman-teman ketikkan average. Seperti ini. Seperti biasa ditambahkan kurung buka. Kemudian teman-teman misalnya ingin mencari rata-rata jumlah barang ini 10, 10, 10, 4, 2, 3 ini. Caranya tinggal teman-teman blok. Nah, seperti ini. Tutup kurung, enter. Jadi rata-rata dari 39 barang ini, data ini adalah 6,5. Lanjut, kemudian banyaknya jenis barang, yaitu menggunakan count. Kalau tadi jumlah barang itu adalah jumlah keseluruhan barang. Kalau banyaknya jenis barang yaitu jenisnya saja. Ada berapakah jenis ini? Oke ya. Jenis barang ini ada berapa? Caranya sama dengan, kemudian ketikkan rumusnya. Ini count. Oke, count. Kurung buka. Kemudian kita klik sel yang akan kita jumlahkan jenis barangnya. Seperti ini. Kurung tutup. Oke, 6. Banyaknya barang ini adalah, banyaknya jenis barang ini adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di nomor ini sudah sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 2, ada count dan juga ada count A. Count A.
Bedanya adalah kalau count ini teman-teman shell yang dipilih adalah berbentuk angka. Kalau teman-teman menggunakan rumus count A ini, teman-teman ketika akan mengklik atau memilih shellnya yaitu yang berbentuk teks. Berarti ini. Contoh misalnya di sini sama dengan count A, kurung buka. Nah, teman-teman pilihnya yang dalam bentuk huruf atau teks. Seperti ini. Kurung tutup. Hasilnya sama 6. Lalu bagaimana kalau teman-teman menggunakan rumus count, kurung buka, tapi teman-teman memilihnya yang dalam bentuk teks. Seperti ini. Oke, maka hasilnya 0. Karena count ini untuk menghitung jenis data, banyaknya data yang dalam bentuk angka. Kalau teman-teman datanya huruf, jadi teman-teman menggunakan count A ini. Oke. Selanjutnya yaitu jumlah paling banyak. Jumlah paling banyak yaitu menggunakan max. Rumusnya sama, formatnya sama dengan kemudian max, kurung buka, kemudian kita pilih datanya yaitu ini. Seperti ini, kemudian kurung tutup, enter. Jumlah paling banyak dalam data ini yaitu adalah 10, yaitu ada meja, kursi, dan rak buku. Misalnya kita ubah salah satu data di sini menjadi yang paling banyak, misalnya 14, enter. Oke. Jumlah paling banyak menjadi 14 karena memang betul jumlah barang yang ada di data ini yang paling banyak yaitu kursi, jumlahnya adalah 14. Kemudian kita mencari jumlah paling sedikit, yaitu rumusnya adalah min. Sama dengan, kemudian kita ketikkan rumusnya min, kurung buka, kemudian kita blok shell yang akan kita cari rumus atau cari jumlah yang paling sedikit. Seperti ini. Dan kurung tutup. Enter. Jumlah minimal dalam data ini atau jumlah yang paling sedikit dalam data ini adalah komputer, yaitu jumlahnya adalah 2. Misalnya kita coba ganti rak sepatu ini yang menjadi paling sedikit. Kita ganti dengan 1. Maka di sini juga akan berubah. Jumlah paling sedikit yaitu 1 dimiliki oleh nama barang rak sepatu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sum, average, count A, max, dan juga min. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.